Maka mendengarkan lalu dari beberapa penyampaian setidaknya maka bisa hal pertama tentunya terkait hal ihwal sebuah jenis kegiatan atau bidang usaha apapun tentu akan melewati proses itu sudah permanen. Hanya saja yang perlu maka harus garis bawahi dan mungkin ini menjadi tinta merah Pak, dampaknya. Lalu yang lain lagi seperti yang disampaikan oleh yang kami hormati Bunda atau pelaku usaha, seperti apa yang disampaikan dalam surat kami ada 3 tentang kami sepertinya telah terjawab Pak Kapolsek. Hanya saja mungkin pada kesempatan ini tiba di Bunda tiba ada dokumen-dokumen yang kami maksud. Lalu perlu kami sampaikan Pak, dari rangkaian yang disampaikan, tapi perlu kami garis bawahi dulu, tidak menggurui Pak Kapolsek, tidak menggurui, hanya menyampaikan saja. Setidak-tidaknya ada 3 hal yang menjadi landasan dan literatur kita untuk mengambil satu keputusan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu yang kedua, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Pak Nomor 16 Tahun 2012 di pasal 2 tentang pasal 2 tentang dokumen amdalnya Pak, analisa dampak lingkungan. Lalu yang ketiga Pak, ini setidak-tidaknya menjadi landasan kita supaya kita tidak salah Pak. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu hal apa yang ingin kami sampaikan terhadap 3 hal ini? Tadi di awal kami sampaikan kepada kami tidak berani menyebutkan bahwa ini adalah sebuah kesalahan, tapi ini adalah sebuah kealpaan atau kehilafan. Mungkin ada 3 hal yang bisa pemerintah Kabupaten Dompu mengambil satu keputusan. Kami pun tidak semudah yang diulis oleh Pak Kepala Dinas yang namanya izin Pak tidak serta-merta langsung kita cabut seperti itu. Tidak. Tapi setidak-tidaknya dalam kerangka kita berpikir pada 3 hal ini sudah cukup Pak. Yang pertama kami merasa bahwa ini telah terpenuhi Pak. Dengan lahirnya surat teguran itu, artinya dari 4 langkah yang mesti dilakukan oleh pemerintah itu 1 hal sudah dilakukan, yang namanya kalau disebut sini denda Pak. Ya, denda yang dimaksud Pak, bisa kami jelaskan. Pemerintah dapat melakukan denda atau denda administratif kepada perusahaan atau individu melakukan yang tidak memiliki amdal. Yang kami anggap bahwa secara administratif telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dompu. Kenapa? Dengan lahirnya surat teguran bernomor sekian tadi. Itu artinya secara administratif telah terpenuhi. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dompu dalam hal ini dengan lingkungan hidup terpenuhi apa yang diinginkan oleh 3 landasan tersebut. Lalu hal yang kedua, pembatasan operasionalnya Pak. Jadi mungkin Mata harus jelaskan pada kesempatan ini. Pembatasan operasional yang dimaksud bukan berarti kita mengkat langsung tidak memberikan ruang untuk pelaku usaha untuk melakukan kegiatan Pak. Setidak-tidaknya ini adalah kerangka berpikir untuk mengaku Pak Kapolsek supaya kita tidak menyampaikan terlalu jauh Pak. Tidak terlalu jauh, langsung saja boleh itu tembak saja pada sasaran. Dari pembatasan operasional yang dimaksud, izinkan Mata membaca Pak. Pemerintah dapat melakukan pembatasan operasional terhadap perusahaan yang tidak memiliki amdal atau persyaratan amdal. Ini dapat diartikan larangan sementara Pak. Larangan sementara Pak, artinya terpenuhi apa yang disampaikan oleh Pak Kapolsek, Pak Kepala Dinas dan yang diharapkan oleh sama kita. Artinya kita tidak mengambil satu tindakan atau di luar daripada regulasi yang ada. Ya, dengan mempertimbangkan dampak daripada kegiatan atau aktivitas yang dilakukan. Setidak-tidak ini yang menjadi. Lalu hal lain
Pembatalan izin usaha ini di poin ketiga, Pak. Iya. Lalu di poin keempat, Pak, ada pertanggungjawaban secara hukum ya, Pak, pelaku usaha ini. Ketika dijumpai adanya pelanggaran, Pak, adanya pelanggaran atau kealpaan atau kelalaian yang berakibat fatal pada keselamatan kehidupan yang ada di sekitar kita. Itu. Jadi sekali lagi Mata tegaskan, Mata tidak menggurui Pak Kepala Dinas, Pak Camat, Pak Kapolsek, Mata tidak menggurui. Tentunya Mata lebih banyak belajar dari tadi. Tapi setidak-tidaknya dengan 3 landasan hukum tadi mengacu kerangka berpikir kita untuk inilah langkah-langkah konkretnya, Pak. Tentunya kami pun Bunda, tentu kami pun di Aliansi Pemuda Perjuangan Rakyat tidak menghendaki adanya kegiatan-kegiatan yang misalnya melakukan aksi-aksi yang tidak. Kami lebih kedepankan etika, dan yakin saja APRA tidak akan terafiliasi dengan kepentingan apapun. APRA selalu kedepankan yang namanya independensi lembaga ini, Pak. Jadi hal itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Setidak-tidaknya ada 4 langkah yang harus kita lakukan sesuai dengan yang diamanatkan oleh 3 landasan hukum tadi, Pak. Itu paling dasar undang-undang, peraturan menteri, peraturan pemerintah. Mungkin demikian untuk sementara dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.